Karena suara saya belum muncul, yang kali ini muncul. Selamat siang semuanya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita masuk bulan Mei, dan bulan Mei ini kita akan banyak membahas tentang ibadah yang sejati. Ya, segala sesuatu tentang ibadah yang sejati kita akan kupas dari banyak sisi. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Saya sebenarnya deg-degan ya mau mengkhotbahkan ini, karena ini khotbahnya cukup rumit, tapi saya berusaha untuk mempermudahnya bagi saudara. Dan yang terlebih juga saya akan meminta maaf di depan dulu sebelum khotbah. Kalau sebagian dari khotbah siang hari ini akan terasa cukup keras buat kita semua. Karena sebenarnya cukup keras buat saya juga. Jadi saya minta maaf duluan Bapak Ibu ya. Supaya Anda nggak tersinggung nanti ini orang kurang ajar. Enggak, saya udah minta maaf ya. Oke, so Bapak Ibu mari kita mulai ya. Siapkan hati Anda untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Karena saya yakin Tuhan akan berbicara buat kita sesuatu yang penting sekali. Amin. Coba bilang sama kiri kanannya, ditepuk pundaknya gini-gini ya. Terus bilang gini, kayaknya seru nih, kayaknya seru. Bilang 1, 2, 3 ya, kayaknya seru, kayaknya. Kalau ada yang tidak bereaksi waktu ditepuk-tepuk kayak wajahnya biasa aja gitu ya. Tolong digampar, oh jangan ya. Tolong agak digoncang-goncang lebih kencang lagi. 1, 2, 3. Oke, silakan dimunculkan slide saya. Judul khotbah saya hari ini adalah Give 100%. Jangan cuma 10%, tapi 100%. Enggak ya, enggak ngomong perpuluhan ya, tenang aja ya. Kok wajahnya udah deg-degan sih? Gila, 10% aja kita udah ribut pro kontra kok. Apalagi 100%, wah ya enggak. Saya enggak ngomong tentang memberikan perpuluhan atau uang, tapi saya bicara tentang memberikan 100% hidup kita untuk Tuhan. Kenapa? Karena ada orang yang berpikir, oh 90% udah banyak lah ya. Ya 50-50 lumayan lah ya, dunia Tuhan 50-50 kan adil dan sebagainya. Tapi kita butuh memberikan 100%. Nah ini penjelasannya. Ya satu kali saya punya kesempatan, by the way Bapak Ibu, kalau saya khotbahnya agak cepat ngomongnya nggak apa-apa ya. Karena tadi ibadah 1 saya agak telat 5 menit gara-gara materinya cukup panjang. Jadi yang kedua ini saya ngomongnya akan lebih cepat lagi. Jadi sudah jangan tidur. Kalau saudara tidur kayak nonton drakor, slep loh ini tiba-tiba kok muncul ini siapa ini gitu. Ya, jadi saudara fokus sama saya. Oke, siap ya? Nah, satu kali saya punya kesempatan untuk melayani komunitas orang Kristen di Nanjing, di Cina gitu ya. Berapa tahun yang lalu lah. Ya, saya datang ke sana melayani, ada host nemenin saya pergi menuju ke lokasi pelayanan naik taksi. Ya. Lalu host saya ini agak usil memang ya, dia lalu kemudian dia nanya sama supir taksinya. Bro, ya tapi dalam bahasa Mandarin ya. Jadi bukan bro gitu ya, nggak tahu saya nggak bisa Mandarin, wajah aja yang Mandarin ya. Bahasa nggak bisa. Nah dia nanya, bro percaya sama Tuhan nggak? Lalu supirnya ngomong ini, enggak ada yang kayak gitu-gitu. Kita nggak percaya sama yang namanya Tuhan. Terus host saya ini nanya sama dia, terus kamu ini kok bisa ada, eksis sekarang, itu dari mana? Nah ini jawaban dari supir ini ya lucu-lucu gimana gitu ya. Dia jawab gini, dari orang tua saya yang lahirin saya. Nah, sayang pembicaraan tidak dilanjutkan karena kalau dilanjutkan bisa-bisa kami diturunin di tengah jalan nanti ya. Tapi jawaban itu dalam hati kita memicu lagi pertanyaan berikutnya. Orang tuamu kok bisa ada dari mana? Ya dari orang tuanya kok bisa ada dari mana? Ya dari orang tuanya lagi. Nah ini kalau ditarik terus sampai ujung, siapa yang pertama kali bikin? Ya. Nah makanya saya keluarkan statement ini. Tidak ada dan tidak bisa kehidupan muncul karena kebetulan. Saudara ada di ruangan ini, hidup, duduk, bernafas, bukan karena kebetulan. Tapi karena ada yang menciptakan dan membuatnya menjadi hidup. Saudara, tidak ada kehidupan itu bisa muncul dari sesuatu yang tidak ada. Bingung ya? Saudara gini, karena para ateis, orang yang gak percaya Tuhan, bilang tuh begini, dulu itu gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, beneran gak ada apa-apa. Terus tiba-tiba ada. Itu main sulap atau apa ceritanya? Enggak, yang namanya gak ada tuh ya gak ada. Kalau nggak ada tiba-tiba bisa jadi ada. Siapa yang bikin ada? Oh nggak ada yang bikin ada. Ya ada aja sendiri. Nah Anda pusing kan? Makanya aneh banget. Kenapa bisa sesuatu yang kosong, hampa, tidak ada apa-apa, tiba-tiba muncul kehidupan. Kecuali ada sosok yang mengadakan kehidupan itu. Sudah setelah saya berjuang 14 tahun untuk bisa punya anak, saya baru mulai paham begini loh.
Tidak ada kehidupan yang lahir di dunia ini kalau Tuhan tidak menginginkannya. Mau lakukan apapun kalau Tuhan nggak pengen munculkan, dia nggak akan muncul. Mau lakukan apapun untuk mencegah kehidupan itu muncul, tapi kalau Tuhan pengen, dia akan muncul. Sudah pernah dengar cerita orang berusaha mengaborsi dengan berbagai macam cara? Pijet, minum ini, apa segala macam. Tetap lahir dan kuat. Pernah dengar cerita-cerita kayak gitu? Saudara kan ngomong begini, loh tapi aku lahir di luar nikah. Di luar rencana, itu kecelakaan. Itu kecelakaan bagi orang tuamu, tapi itu bukan kecelakaan bagi Tuhanmu. Loh tapi kok aku dilahirkan dengan cara kayak gitu? Nggak enak banget. Saudara saya beritahu, caramu lahir dan caramu eksis tidak sepenting untuk apa engkau lahir dan eksis. Makanya boleh dimunculkan ayat ini. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu, mesti kayak orang Chinese kalau ngomong filsafat, segala sesuatu, saudara ya, adalah dari Dia, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan ujungnya tujuannya adalah kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan, bagi Dia, kan itu kan tadi lagunya ya. Kemuliaan untuk selama-lamanya. Bahasa Inggris versi AMP-nya lebih penting, lebih bagus. For from, dari Tuhan, true, wah bagus banget nih. Melalui Tuhan. Jadi kamu hadir, kamu eksis, kamu hidup hari ini. Bukan hanya dari Tuhan, tapi melalui Tuhan loh. Gila, keren banget gak sih? Jadi kelahiran kita ini, gimana ya ngomong melalui itu ya. Dimunculkan dari dan melalui Kristus gitu kan. Dan tujuannya untuk Kristus. Bapak Ibu, semua kehidupan kita hari ini ada tujuan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau saudara bertanya gini, kenapa aku lahirnya kok kayak gini? Kok keluargaku kayak gini? Kok hidupku susah? Kenapa kok aku harus menjalani perjalanan kehidupan yang gak oke banget? Karena Tuhan punya tujuan untuk itu. Saya dulu bertanya-tanya, Tuhan kenapa engkau jadikan saya orang Indonesia? Saya seperti merasa lahir di negara yang salah. Ada gak sih yang berasa gitu? Saudara? Karena saya orangnya ini sangat taat aturan banget, Cile. Kelihatan kan dari wajah saya kan, terstruktur dan rapi kan. Jadi kalau saya ngantri, saya akan literally ngantri. Saya nggak mau nyelak-nyelak gimana gitu ya, saya akan literally ngantri. Tapi kan Indonesia nggak gitu, ya kan. Nyelak itu adalah sebuah kepuasan tersendiri. Gitu kan. Makanya saya tuh berasa, aduh ini negara apa sih, Jakarta ini kota apa sih. Ini bukan nyombong, bukan flexing, ini cerita. Ya, waktu saya ke Jepang, itu orang ngantri itu kayak semut ngantri, saudara. Enggak ada tiba-tiba nyelonong apa segala, rapi semuanya dan sebagainya. Saya merasa jiwa saya Jepang tapi wajah saya Indonesia. Tapi pertanyaannya kenapa Tuhan? Saya lahir di tempat kayak gini karena Tuhan punya tujuan dan itu untuk kemuliaan Dia. Tidak peduli gini loh, saudara bilang begini, oh aku ini kecelakaan, aku tidak diinginkan oleh orang tuaku, aku tidak diinginkan oleh keluarga besarku, teman-temanku, orang di sekitarku tidak menginginkan aku. Tapi saya beritahu, sekalipun orang tidak menginginkan engkau, Tuhan tetap menginginkan engkau. Itu sebabnya engkau tetap lahir juga. Dan engkau tetap ada di ruangan ini, engkau hidup. Segala sesuatu dari Dia, melalui Dia, dan endingnya, tujuannya untuk Dia. Saudara, Tuhan mau pakai hidupmu. Tidak peduli seperti apapun perjalanan hidupmu, Dia mau pakai engkau. Ada tujuan yang mulia yang Dia mau nyatakan dalam dirimu. Lanjut. Ciptaan ada, kita ini eksis untuk tujuan Sang Pencipta yang nyiptain kita. Orang namanya Steve Jobs bikin iPhone, handphone namanya iPhone. Waktu dia bikin handphone iPhone ini, di kepala dia udah ada rancangan dan tujuan kenapa ini bentuk handphonenya harus seperti ini, ada fitur ini, teknologinya seperti ini akan nanti bisa dipakai untuk ini, untuk itu, ini akan bisa sampai canggih, bla bla bla. Di kepala Steve Jobs sudah ada semua. Kalau sampai kemudian ciptaannya, bukan ini ya, ini ber gitu ya. Kalau sampai ciptaannya handphone ini tidak memenuhi seperti yang dirancangkan oleh si penciptanya, maka itu yang disebut dengan hamartia, meleset dari sasaran, dosa, saudara. Artinya apa? Tuhan itu punya tujuan di kepalanya Dia, waktu Dia mengizinkan engkau hidup. Satu persatu dari kita ada untuk tujuan Sang Pencipta. Hidup kita ini untuk Dia, saudara.
bukan untuk diri kita sendiri. Tuh kan mulai tegang kan? Soalnya khotbahnya mulai nggak enak. Aduh, masa kita nggak boleh punya keinginan dan sebagainya? Bentar, lanjut dulu. Ini mah kalau drakor baru episode 3, saudara. Masih 16, masih panjang, tenang aja ya. Berikutnya, Roma, nah saudara ini akan agak butuh konsentrasi ya. Roma 1 ayat 18 sampai 19. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara harus tahu hari-hari ini kebenaran sedang ditindas oleh kelaliman. Saudara lihat, hidup menjadi orang yang percaya Tuhan itu menjadi cemooh dan ejekan orang yang gak percaya Tuhan. Satu kali saya makan dengan om saya, ya om saya traktir kami makan gitu ya. Lalu saya juga punya saudara jauh juga yang umurnya gak jauh dari om saya. Kami lagi dinner bareng, lalu saudara saya ini berdoa sebelum makan. Berdoa. Lalu om saya langsung bilang ini, ngapain kamu? Doa, mengucap syukur karena Tuhan udah beri makanan. Aku yang ngasih kamu makanan, aku yang traktir lu, ngapain lu doa sama Tuhan? Sini doa sama aku. Saudara, menjadi orang yang percaya Tuhan, memberi diri hidup untuk Tuhan hari-hari ini. Itu menjadi sesuatu yang bisa dicemooh, diejek, sesuatu yang gak make sense. Kalau saudara berdoa, saudara mengandalkan Tuhan, saudara hidup benar, lalu ditanya kenapa? Karena aku percaya Tuhan. Alah bro, Tuhanmu itu gak bisa menyelamatkan kamu waktu kamu gak punya duit, lu ngutangnya sama gua Tuhan lu. Saudara nangkap gak maksud saya? Kebenaran sedang ditindas oleh kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Tuhan, apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk tahu tentang Tuhan, sebenarnya itu udah nyata. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Lanjut ayatnya. Sebab apa yang tidak kelihatan, apa yang tidak nampak daripada Tuhan, yaitu kekuatannya dan kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka itu sebenarnya gak punya alasan. Sudah bingung gak ayat ini? Maksudnya gini loh, kalau pikiran kita sebenarnya dipakai sedikit aja, gak usah banyak. Soalnya orang Indonesia gak suka pakai banyak pikiran ya, sedikit aja. Ini khotbah kok kurang ajar terus ya dari tadi ya. Bercanda saudara ya, yang live streaming jangan masukin akun itu ya. Bercanda aja ini ya. Nah jadi gini loh saudara, kalau saudara lihat, gak usah mikir jauh-jauh, lihat semua ciptaan Tuhan di dunia ini aja. Sebenarnya udah tahu bahwa Tuhan itu ada. Saya kasih contoh. Aciang dan aktor dari Mandarin, aktor Mandarin ya, boleh silakan maju ke Atat. Saya tuh kalau lihat dia tuh kayak God of Gambler loh saudara. Deneneng, ya. Ketahuan deh saya umurnya berapa ya. God of Gambler ya, Cho Yun Fat. Gimana kalau kita ngomong screensaver sebentar? Oke, yang lebih cocok jadi matahari mereka siapa? Kayaknya aktor Mandarin lebih cocok lah ya. Boleh sebelah sana Pak Matahari. Ya, Aciang jadi bumi ya, sebelah sini. Mataharinya jangan mepet-mepet dong, agak ke sini dong. Matahari kan pusat dari tata surya. Saudara tahukah bumi, ini pelajaran fisika ya, kita udah lama gak sekolah ya, kita refresh sebentar ya. Tahukah saudara bahwa bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Mengelilingi matahari, begitu dia muter sampai balik pada tempatnya semula, itu 365 hari kurang lebih 1 tahun. Ya, jadi kalau Anda umur nambah 1 tahun, itu bumi itu sebenarnya udah 1 kali kelilingin matahari. Saudara tahukah jarak antara bumi ke matahari ini sangat pas disebut dengan Goldilocks namanya. Begitu pasnya sehingga memungkinkan kita itu bisa hidup. Saudara hidup hari ini di planet yang namanya bumi ini, karena dia posisinya tepat pas untuk memampukan membuat kita bisa hidup. Gini aja kita udah kepanasan kan tiap hari kan. Sudah bayangin kalau bumi ini maju sedikit aja. Set, sudah tahu apa yang terjadi? Kita kayak es krim. Gitu, sudah. Kalau dia nggak sengaja mundur sedikit aja dari posisi semula, kita jadi frozen food. Kedinginan. Itu sebabnya semua planet yang menjauhi matahari lebih jauh dari bumi, tidak ada kehidupan di dalamnya karena semuanya beku. Dan itu sebabnya kalau ada planet yang mendekati matahari lebih dekat dari bumi, tidak ada kehidupan karena terlalu panas di situ semuanya. Hanya bumi sampai sejauh ini, satu-satunya planet yang ada kehidupan. Karena posisinya exactly tepat pas.
Bayangkan saudara suatu kali Tuhan bersin, waji, seret, maju sedikit. Atau bayangkan ketika bumi lagi enak-enak muter, ini kan kita udah sekian ribu tahun ya, bumi muter-muter ya. Berarti kan udah ribuan kali kan dia muter-muter ya. Bayangkan ke 1377, dia muter, tiba-tiba kepleset, seret, lebih jauh. Langsung frozen food. Sudah nangkap nggak maksud saya? Begitu teratur, exact, persis, tidak pernah meleset. Dan saudara bilang itu kebetulan. Sebenarnya cuma ini saja, kita udah langsung nggak punya dalih. Iya, pasti ada sosok yang berkuasa yang mengatur. Saudara, di mana ada keteraturan, pasti ada aturan. Di mana ada aturan, pasti ada yang membuat aturan itu, yaitu dia yang mengatur. Kalau ada keteraturan, ada aturan, tapi nggak ada yang ngatur, itu gimana ceritanya? Sudah duduk teratur nggak? Teratur kan? Berderet-deret ini. Sudah bilang ini kebetulan. Nggak sengaja nih, kita kok bisa ya? Kok bisa ya kita lurus semua? Enggak, memang udah ada panitianya yang nyusun kursi ini berderet, ada yang ngatur, ada yang ngasih aturan. Makanya kita semua jadi teratur. Bayangkan kalau semua kursi ini dikeluarkan dan tidak ada aturan, silakan mau ngapain aja terserah. Saya yakin duduk Anda belum tentu teratur. Ya ada yang di ujung sana, ada yang di sini, ya ada yang nggak mau duduk, maunya goler-goler gitu kan ya. Sudah nangkap maksud saya? Terima kasih matahari dan bumi. Dapat nampak dari pikiran kita, dari karyanya. Sudah. Kenapa saya ngomong ini? Lanjut. Sudah jangan pening dulu ya. Sudah pusing nggak? Atau kita ganti aja khotbah motivasi ya. Tuhan baik, dia menjawab semua doa Anda. Mujizat pasti terjadi, amin. Roma 1, 21 ayat 22. Sebab sekalipun mereka tuh dalam hatinya sebenarnya tahu kalau Tuhan itu ada. Mengenal Allah. Mereka tidak mau memuliakan dia sebagai Tuhan atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka itu pandai, cerdas, penuh hikmat. Tetapi mereka sebenarnya telah menjadi bodoh. Saudara lihat ayat ini. Kalau kata bodoh itu kan matchingnya sebenarnya dengan apa? Hati atau pikiran? Yang bodoh itu sebenarnya hati atau pikiran sih? Sebenarnya kan pikiran ya. Pikirannya jadi bodoh. Tapi di ayat ini ditulisnya yang bodoh apa? Hati. Jadi sebenarnya orang-orang ini enggak bodoh. Pinter mereka. Tapi hatinya bebal, tidak mau mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan. Sehingga kepintaran di pikiran mereka menjadi sia-sia. Enggak ada gunanya lu pinter. Kalau ternyata hati lu enggak mengakui Tuhan. Lu saudara, ada orang bilang begini, kalau kamu belajar ilmu pengetahuan, makin banyak ilmu pengetahuan yang kamu pelajari, kamu akan menemukan bahwa Tuhan itu tidak ada. Saya ketawa saudara dengar statement itu. Kenapa? Lu tahu nggak siapa orang-orang yang menjadi founder pengetahuan-pengetahuan itu? Majority orang yang cinta Tuhan. Isaac Newton, Pasteur, Pascal, dan berbagai yang menemukan, semangat saya ngomongnya. Itu orang-orang yang menjadi dasar ilmu pengetahuan yang kita pegang sekarang. Mereka menemukan itu karena mereka cinta Tuhan. Lah ini orang-orang datang-datang ngambil aja, jret, lalu diklaim. Kalau kamu ilmu pengetahuan, kamu gak akan percaya Tuhan. Hatinya bodoh kan? Padahal pikirannya pinter kan? Kemana ujungnya? Kenapa saya ngomong ini? Lanjut. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Tuhan, Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Apa yang tidak pantas ini? Buahnya, silakan dimunculkan. Ladala, banyak kan? Wah ini dia, penuh rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, bla 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 bla. Tapi kalimat terakhir yang penting. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, waktu engkau tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan, pikiranmu yang pandai itu, yang cerdas itu, akan kau pakai untuk memenuhi semuanya hawa nafsumu sendiri. Dan itu melawan Tuhan. Makanya saya tambahkan satu ayat lagi di sini, dari Roma 1, silakan dimunculkan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dalam arti lain hubungan seksual sesama jenis. So ini bukan saya yang ngomong, ini Alkitab yang ngomong.
Pada waktu engkau tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan, engkau akan menggunakan tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu sendiri. Makanya statement pertama, kebenaran satu. Silakan dimunculkan. Jika kita tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan, kita memposisikan diri sebagai lawan Tuhan. Saudara. Waktu engkau nggak mengakui dia sebagai Tuhan, engkau akan pakai tubuhmu untuk dirimu sendiri. Dan itu posisinya adalah lawan Tuhan. Pertanyaannya adalah, silakan muncul. Apa tandanya kalau kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan? Roma 12 ayat 1, mari kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan apa saudara? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. That is your true worship. Itulah ibadahmu yang sejati. Waktu kamu persembahkan tubuh. Kenapa kok tubuh? Nah ini dia statementnya. Karena tubuh itu adalah alat untuk mengekspresikan jiwa dan roh. Saudara kalau lagi berkendaraan di jalan tol, lalu ada mobil yang ngasal gitu ya, wang, weng, wang, weng, wang, weng. Yang ngasal mobilnya atau yang nyetir mobil? Ayo. Ya, ada mobil tiba-tiba zigzag, za. Terus saudara bilang, ini mobil kok ngasal banget ya. Yang ngasal mobilnya atau yang nyetir mobil? Saudara kan nggak bilang begini, itu apa sih merek mobilnya? Oh Hyundai ya. Ada Yosa soalnya di situ ya. Oh ini merek Honda, oh ini merek Toyota, atau ini merek A gitu ya. Jangan beli merek A lagi. Mobil merek A itu ngasal banget. Ada orang yang ngomong gitu? Bukan mobilnya yang salah, tapi siapa yang nyetir? Mobil. Saudara makin tegang loh. Padahal dari tadi saya ada bercanda-bercanda, saudara makin tegang loh. Apakah khotbahnya memang menegangkan sekali? Saudara gini loh, tubuh ini cuma alat. Tubuh ini cuma ekspresi. Kalau sampai tubuh dipakai untuk sesuatu yang ngasal, bukan tubuhnya yang ngasal. Dalamnya, roh dan kejiwaannya yang ngasal. Makanya Tuhan bilang persembahkan tubuh. Kenapa? Karena tubuh itu ekspresi. Makanya saya sering ngomong sama tim worship, lu gak bisa di tempat ini angkat tangan, oh Tuhan Yesus engkau mulia, engkau dahsyat, lalu engkau turun dari mimbar ini, terus ngomong bangke lu, gak bisa. Gak bisa. Karena itu jelas tubuhmu itu ekspresi apa yang di dalam. Jadi kalau tubuhmu itu mengekspresikan hal-hal yang sifatnya nggak oke, karena memang di dalam lu nggak oke. Makanya ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh. Karena begini, waktu hatimu mengakui Tuhan sebagai Tuhan, dengan sendirinya tubuhmu akan mengikuti sebagai sebuah persembahan. Ayat berikutnya. Saya doang yang semangat atau sebenarnya saudara semangat enggak tahu. Pokoknya saya cuek aja. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini yang saya bilang, Tuhan mau pakai hidupmu saudara. Senjata itu berarti ada pahlawannya yang pegang senjata itu. Nah Tuhan mau pakai hidupmu, tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Makanya saudara hari-hari ini apa yang kau perkatakan dengan mulutmu itu senjata saudara. Apa yang kau lakukan dengan tanganmu, dengan kakimu, dengan hidupmu seluruhnya. Itu adalah alat atau senjata yang mau dipakai Tuhan untuk kebenaran. Suami-suami, istri-istri. Bagaimana engkau berkata-kata kepada pasanganmu, Tuhan akan pakai menjadi senjata kebenaran. Sehingga pasangan-pasangan yang lain waktu lihat itu, kok kalian bisa sih? Kok bisa sih? Aku lihat kamu modelnya yang satu begini, yang satu begitu. Enggak jelas banget loh kalian ini ya. Tapi kok kalian bisa ya? Wah lalu kemudian sudah mulai ceritakan kesaksian bagaimana Tuhan menjamah, menolong saudara. Saudaraku, engkau dipakai menjadi senjata kebenaran. Caramu bekerja, berinteraksi dengan atasanmu, dengan rekan kerjamu, dengan konsumenmu, dengan klienmu. Saudaraku, Tuhan bisa pakai itu menjadi senjata kebenaran. Jadi kalau cara saudara jualan, saudara jualan sama, anjir lu, gini. Saudara, itu senjata apa? Oh ada orang bilang begini, Kak, anjir itu bukan makian, itu istilah bahwa ada something yang keren.
Makanya kita pakai kata anjir sama anjrit. Sorry ya, saudara, saya kayaknya sangat agresif dan frontal sekali ya. Tapi ini realita. Ada orang bilang gitu, anjir dan anjrit itu keren artinya. Oh, kalau gitu Feli nanti worship leader, betapa anjritnya engkau Tuhan. Gitu aja. Loh kenapa kita nggak lakukan itu? Kenapa WA nggak lakukan itu? Hati kita tahu itu nggak benar. Tapi mulutmu ini kan persembahan gitu loh. Ibadah yang sejati. Lu nggak bisa di gereja ini datang dengan ngomong shalom, shalom. Terus begitu kerja, wah. Yang khotbah munafik, emang yang khotbah nggak gitu. Saudara saya tahu, ini perjuangan seumur hidup. Nggak ada lulusnya. Sampai kita mati kita akan terus memperjuangkan tubuh sebagai persembahan yang sejati. Saya kesulitan nggak? Kesulitan. Apalagi waktu menghadapi netizen plus 62. Saudara kerjaan saya kan di Instagram. Satu kali saya posting habis potong rambut gitu ya. Ada yang DM saya, rambutnya jelek kak. Ini siapa? Kenal aja juga enggak. Jangan potong kayak gitu lagi ya kak. Apa urusan lu gitu kan. Saya pengen rasanya memaki-maki itu orang saudara. Tanya istri saya itu yang ngurusin pendaftaran acara-acara saya. Sudah puluhan ribu orang beli buku mendaftar dari sejak tahun 2008 sampai sekarang. Saudara, kalau Anda mau belajar kesabaran, kerjalah jadi admin online. Serius. Ya, terima pendaftaran, penjualan, jadi admin yang WA, bales-balesin WA itu loh. Saudara kalau lulus 5 tahun aja, saudara adalah isi adalah kosong. Kosong adalah isi. Serius, sabar banget saudara nanti. Itu mengerikan saudara ya. Karena kita ini menganggap konsumen adalah raja. Dan admin adalah babu. Jadi kalau gua marah, lu gak boleh marah. Kalau lu marah, gua akan lebih marah dari lu. Saudara, itu mah mempersembahkan jempol itu susah sekali saudara. Pengen ketik itu, oh Tuhan Yesus mampukan saya. Ingat salib Tuhan, ingat salib Tuhan. Gitu saudara, memang ini pergumulan kita orang Kristen. Mempersembahkan tubuh ini memang gak mudah. Saudara, saya tahu, cowok-cowok yang ganteng, ya, yang menjadi banyak idaman wanita. Engkau sudah punya istri, kadang-kadang di kantormu ada yang main mata gitu. Gitu ya kan. Ada yang main mata, ada yang gitu ya. Sebenarnya, kita itu kayak mempersembahkan tubuh gitu ya. Enggak, ya aku cuma pada istriku saja. Susah, saya tahu saudara. Saya tahu, tapi itu perjuangan kita. Dan saya mau beritahu kebenaran gini. Hanya karena firman Tuhan itu sulit dilakukan, bukan berarti kita berhenti melakukannya. Kita harus tetap melakukannya, sekalipun kita merasa itu sebuah kesulitan. Dan karena Tuhan tahu itu sulit, makanya dia menyertai kita. Dia memberikan roh penolong. Roh penolong itu akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Kita akan ditolong saudara. Memang susah. Kalau enggak susah mana seru sih saudara? Saudara pernah enggak main permainan terlalu gampang? Ya, pernah enggak main sepak bola tapi enggak ada musuhnya? Saudara timnya 11 orang, musuhnya timnya 0. Gol. Kan saudara kayak orang gila kan? Ngapain lu seneng banget? Orang gak ada yang jaga gawang, gak ada musuh yang ngalangin. Ya memang harus susah. Makin susah musuhnya, waktu sudah nyetak gol. Makin kan gitu kan ya? Puas banget kan? Nah itu saudara, hanya karena firman Tuhan sulit bukan berarti kita gak harus lakukan. Kita lakukan. Waktu kita menang, kita akan bilang gila Tuhan dahsyat banget dalam hidup saya. Amin. Amin. Lanjut. Bagaimana kita memakai tubuh kita, memperlihatkan siapa Tuhan kita. Sudah jangan sampai Tuhanmu adalah perutmu. Ada orang yang begitu banget dengan kuliner gitu loh ya. Babi panggang. Ya, ayo kita saat teduh dulu. Nanti saat teduh bisa kapan-kapan. Tapi kalau babi punah bahaya. Ya, kita harus memanfaatkan selama dia masih ada. Ya, diskon 90% gitu ya. Kapan lagi diskon 90%? Kalau kebaktian minggu kan bisa kapan aja. Tapi diskon 90% tidak setahun sekali. Hati-hati loh saudara. Saudara pakai tubuhmu ini Tuhanmu siapa itu jelas. Ya, waktu yang kau habiskan dengan tubuhmu, energi yang kau alokasikan dengan tubuhmu, pikiranmu fokusnya kemana, itu semua menunjukkan siapa Tuhanmu. Loh Pak kalau kayak gitu kita jadi full timer di gereja semua. Bukan itu maksud saya.
Bukan itu maksud saya. Saudara masih mikirin kerjaan? Iya. Saudara masih mikirin hidup? Saudara masih mikirin keluarga? Iya. Tapi pertanyaannya, ujungnya itu untuk siapa dan kemana? Loh saya mikirin keluarga nggak? Mikirin. Sekarang saya punya anak. Saya itu udah planning kehidupan yang nggak ada anak. 14 tahun. Begitu ada anak diberikan oleh Tuhan, langsung berubah. Saya ganti rencana. Tapi saya pikirin itu untuk apa? Ini doa saya buat anak saya. Saudara, saya tidak berdoa anak saya jadi startup founder yang sukses, hebat, ya kekayaan bersihnya sekian juta dolar. Itu bukan doa saya. Doa saya seperti yang diajarkan Pak Alfian Husada. Waktu sesi parenting. Sebelum umur 8 tahun, atau mulai dari 8 tahun, anak saya harus sudah kenal Tuhan. Itu doa saya, saudara. Jadi saya pikirkan segala sesuatu, keuangan, cara kami hidup, relationship dan sebagainya. In order menuju supaya Ilo anak saya suatu saat ketemu Tuhan. Itu mikirin keluarga. Sudah nangkap nggak maksudnya? Sudah boleh pikirin uang, kehidupan, kerjaan. Ujungnya apa? Wah aku mau ekspansi bisnis. Boleh dong, bagus dong. Masa ekspansi bisnis dilarang? Boleh dong. Ujungnya apa? Oh kalau ujungnya supaya nama Tuhan makin diluaskan, dimuliakan. Oh Pak karyawan saya sekarang 10.000. Dan 10.000 ini saya retretin tiap tahun sekali Pak. Ya, ada sekian orang yang bertobat, terima Yesus dan sebagainya. Oh kalau gitu jangan 10.000, bikin 20.000 karyawanmu. Betul nggak saudara? Tapi kalau 10, oh karyawan saya 10.000. Kalau saya ngomong mereka sujud sembah sama saya. Kalau enggak saya enggak gaji soalnya. Saya Tuhan atas hidup mereka. Jangan main-main sama saya. Oh saudara, hati-hati. Kau persembahkan tubuhmu untuk dirimu sendiri. Aduh, kopios wong Jawa bilang. Panas gak sih saudara? Saudara berasa panas gak sih? Karena saya khotbahnya menyala-nyala saudara. Bercanda, jangan tegang-tegang dong ibadah 2. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau engkau jika melakukan yang lain apapun itu. Lakukanlah semuanya itu untuk apa saudara? Kemuliaan Tuhan. Saudara makan aja mikir kemuliaan Tuhan loh. Kalau saudara makan babi panggang itu kayak, terus kemudian orang-orang kayak lihat, pengikut Yesus gitu amat ya sama babi ya. Mereka kok kayak gitu banget ya, lihat babi itu kayak lihat benda mulia apa gitu ya. Wah kok tak terkendali gitu ya. Terus kemudian nama Yesus gak dimuliakan, saudara berhentilah makan babi loh. Bukan soal halal haram, bukan. Saudara orang Kristen yang dewasa itu udah gak nanya soal boleh gak boleh. Boleh nggak tato? Boleh nggak minum wine? Boleh nggak ini? Boleh nggak itu? Itu Kristen kanak-kanak. Jawabannya udah jelas. Nih ayatnya. Kalau kamu makan, minum, atau lakukan apapun aja, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Satu kali saya main game namanya Mobile Legends, saudara. Saya main sampai 8 babak. 8 babak itu hampir 6 jam. Lalu Tuhan tiba-tiba tanya dalam hati saya, Wan, lu ngapain? Main game Tuhan. Untuk apa? Refreshing. Refreshing kok 6 jam. Terus ujungnya kamu malah marah-marah karena kalah terus. Buat apa kamu lakukan? Saudara saya sadar loh. Ternyata saya pergunakan waktu tubuh saya itu untuk sesuatu yang gak ada ujungnya, gak kemana-mana. Refreshing boleh. Bukan berarti main game gak boleh. Boleh main game. Walaupun umurmu udah 50 silakan aja main game. Tapi ujungnya kemana sudah pikirin baik-baik. Sudah saya apa adanya ya. Maaf loh ya, saya salah satu pengkhotbah yang apa adanya banget. Saya itu pengen tato saudara. Kalau saudara tanya saya pengen banget tato, serius. Loh ada tato yang keren banget soalnya, bener. Bahkan orang yang nato itu keliling-keliling di Swiss, habis itu di Barcelona. Orang itu order sama dia mesti ngecek dia lagi di mana, terus terbang menjemput si pentatonya. Harganya sekali tato 35 juta. Tapi hasilnya keren banget. Saya lihat teman saya habis tato di situ. Saya ngomong sama istri saya, tato yuk. Keren banget loh tato. Tapi saudara, waktu saya kepikiran itu, saya tanya Tuhan loh. Tuhan, what do you think? Kalau saya tato gimana Tuhan? Tuhan cuma ngomongnya sederhana aja. Buat apa kamu tato? Terus habis kamu tato apa yang terjadi? Saudara buat saya gini. Kalau saudara minum wine, satu botol, habis itu saudara kepenuhan Roh Kudus.
Terus sudah keluar ke kompleks dan sudah nginjilin orang. Terima Yesus, sudah baptis orang. Lalu hari Minggunya sudah bawa 100 orang ke sini. Saya akan ajak kita minum wine sebanyak-banyaknya, saudara. Sudah nangkep gak maksud saya? Kalau saya tato, jreng, ikan teri di sini. Terus orang lihat, puji nama Tuhan Yesus. Pak, itu tato membuat saya tergerak untuk datang ke gereja dibaptis, Pak. Boleh nggak Pak aku dibaptis? Oh, saya akan ikan teri di mana-mana, saudara. Saya tato di mana-mana. Saya tuh pengen loh, saudara, tato. Itu kan art, itu kan seni, keren gitu. Tapi saya bertanya, memuliakan Tuhan nggak ya? Apalagi profesi saya ini salah satunya kan khotbah. Bagaimana kalau saya khotbah ada tato 666 di sini? Kan, saudara, ngerti nggak sih? Nangkep nggak maksud saya? It's not about the tattoo, it's not about the wine, it's not about apa yang kita lakukan. Tetapi ujungnya itu kemana? Lanjut. Udah kelamaan, lanjut. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam, dia berdiam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bukan beli sale buy one get one itu Roh Kudus. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. So, kalau satu kali Jokowi datang sama saya, ke rumah saya. Terus dia bilang gini, JIW aku mau tinggal 1 bulan di rumahmu. Berdiam di rumah saya 1 bulan. Sudah kira-kira apa yang akan saya lakukan dengan rumah saya? Saya akan bersihin setiap saat, ada debu dikit saya sedot gitu kan ya. Dan yang jelas saya nggak mungkin bikin pesta narkoba di rumah. Pas lagi ada Jokowi. Enggak ada Jokowi aja enggak. Apalagi pas ada Pak Presiden. Saya bikin pesta narkoba gitu. Gila kan saya. Sudah nangkep enggak maksud saya? Kalau engkau sadar, Roh Kudus itu berdiam. Saudara, zaman dulu, Roh Tuhan itu berdiamnya di tabut yang bentuknya kotak itu loh. Perjanjian lama. Kemana tabut itu dibawa, kemenangan menyertai. Tabut itu pernah numpang di rumah orang yang gak jelas. 3 bulan. Selama 3 bulan hidup orang itu diberkatinya luar biasa karena tabut itu. Tabut perjanjian Allah itu kehadiran Tuhan. Pada perjanjian lama, Tuhan tuh tinggalnya di mana? Di tabut itu. Waktu zaman Salomo, tabut itu dimasukkan ke bait Allah. Maka kemuliaan Allah memenuhi bait Allah. Agak gedean rumahnya. Tapi bait Allah kemudian runtuh. Perjanjian baru datang, Yesus naik, kemudian Roh Kudus turun. Tahukah saudara, kemuliaan itu tinggalnya di mana sekarang? Di hatimu. Kemuliaan yang pergi kemana-mana selalu membawa kemenangan, berkat, kepenuhan, kelimpahan, kecukupan. Itu tinggalnya bukan di kotak lagi dan bukan di bangunan lagi. Rumahnya di dalam dirimu. Jadi apa yang akan kau lakukan dengan tubuhmu? Waktu engkau sadar, Roh Kudus di sini. Maafkan saya. Saudaraku yang sedang berselingkuh hari ini. Tahukah saudara engkau mengajak Roh Kudus selingkuh bareng? Waktu saudara dengan selingkuhanmu duduk bermesraan. Roh Kudus di sini. Saudara, saya enggak suci. Saya enggak lebih suci dari saudara untuk bisa menghakimi saudara. Saya penuh kelemahan. Makanya waktu kadang saya jatuh dalam dosa. Kemudian saya ingat Roh Kudus itu di dalam sini. Saya sangat menyesal. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang ampuni saya Tuhan. Saya mau menjaga hidup saya lebih lagi. Saudara, apa yang kau lakukan dengan tubuhmu akhir-akhir ini? Lanjut, tahan dulu. Saudara. Kita lanjutkan bentar. Kalau ini drama drakor udah episode 12. Tinggal 4 episode lagi. Bukan cuman soal apa yang kita lakukan. Tapi untuk apa dan untuk siapa kita melakukannya. Sudah tahukah Yesus, dia mempersembahkan tubuhnya. Literally tubuhnya dia berikan buat kita. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Untuk siapa? Kehendak Bapa. Untuk siapa? Untuk Anda yang dia sangat sayangi. Saudara.
Boleh dimunculkan ayatnya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau Yesus nggak memutuskan untuk mempersembahkan tubuhnya, kita nggak berpengharapan. Saudara, pengharapan orang Kristen yang terbesar itu bukan yang miskin jadi kaya, bukan. Pengharapan terbesar orang Kristen itu bukan yang sakit jadi sembuh, bukan. Pengharapan terbesar orang Kristen itu adalah ketika dia menjumpai maut dan kematian, itu hanyalah pintu transisi untuk dia kemudian ketemu dengan hidup kekal bersama dengan Yesus. Kebahagiaan tanpa air mata selama-lamanya. Saudara boleh cerita sama saya, hidup saya susah Pak, saya dibully, saya dihina, saya ditekan, saya susah, miskin dan sebagainya. Paling 90 tahun, paling 100 tahun. Setelah itu saudara, engkau berjumpa dengan kemuliaan yang begitu indah selama-lamanya. Come on, itu pengharapan kita loh. Orang yang gak punya Yesus, udah hidup di dunia susah, begitu mati, makin susah. Amsyong kan saudara. Tapi Anda pengharapannya jelas banget. Makanya saudara, waktu engkau sakit nanti di dunia, saya tuh ngomong sama diri saya sendiri saudara. Kalau one day saya sakit, dan saya susah hidup saya mau ingat bahwa pintu yang menanti saya itu bukan maut. Tapi pintu yang menanti saya adalah tangan Yesus yang terbuka. Di mana dia dengan bebas akan bisa pada akhirnya memeluk, mengasihi saya kekal selama-lamanya. Andaikan Yesus tidak mempersembahkan tubuhnya, mana punya kita pengharapan kayak gini. Waktu kita sakit ya sakit aja, menderita udah kita. Waktu kita dianiaya orang, ditipu orang, dikhianatin orang, ya udah susah aja hidup kita. Tapi karena Yesus mempersembahkan tubuhnya, waktu kita susah, dikhianati, ditusuk, kita masih bisa lihat pintu terakhir itu. Ujungnya adalah kemuliaan Tuhan yang menantikan kita. Penuh pengharapan. Makanya pergumulan di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang, biar kehendakmu Bapa yang jadi. Bukan aku persembahkan tubuhku. Statement, jika Kristus tidak mempersembahkan tubuhnya, kita tetap hidup sebagai musuh Allah. Ayatnya. Sebab jikalau kita yang saat masih jadi musuh Allah saja, diperdamaikan dengan Bapa oleh kematian dan persembahan tubuh Yesus Kristus. Lebih-lebih sekarang kita yang sudah ditebus saudara, pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Semua itu karena Yesus mempersembahkan tubuhnya. Makanya statement terakhir, slide terakhir. Kita menyembah Tuhan. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan untuk dapat apa, bukan. Banyak orang bilang gini, ayo kita melayani yuk supaya Tuhan berkati kita. Tuhan sudah memberkati kita, bukan akan memberkati kita. Sudah pikir Yesus kurang? Ketika Yesus diberikan, itu kekasih surga saudara. Segala-galanya yang dimiliki oleh Bapa itu adalah Yesus Kristus. Dan diberikan buat saudara. Dan saudara bilang masih kurang. Dan kekurangannya adalah uang. Come on saudara, engkau menilai Yesus sejauh apa? Kita melayani bukan supaya diberkati saudara. Kita sudah diberkati. Itu sebabnya kita melayani. Kita berdiri, saudara lihat teman-teman worship, mereka berdiri, mereka bertepuk tangan, mereka bersorak, bukan supaya dapat jodoh. Bukan supaya diberkati, mereka sudah diberkati. Mereka tahu Tuhan gila. Saudara, karena saya tahu Tuhan memberikan ilo buat saya setelah 14 tahun. Tidak ada alasan untuk mulut saya itu diem saudara. Setiap kali ada teks lagu yang bunyinya, Allah itu setia. Saya gak tahan hatinya saudara. Kenapa? Saya udah lihat kesetiaan Tuhan dalam hidup saya kok. Jadi saya nyembah dia bukan supaya Tuhan setia sama saya. Saya nyembah dia karena Tuhan sudah setia sama saya. Saya gak punya pilihan. Saya gak bisa tidak untuk mempersembahkan apa yang saya bisa berikan saudara. Saya ada satu video. Saudara tahu gak? K-pop grup namanya BTS. BTS. Bukan BTS yang telekomunikasi itu, bukan. Grup K-pop yang BTS itu loh. Saudara, mereka mengaku pengikut mereka 18 juta di seluruh dunia.
Tapi para followernya bilang, enggak, kami 40 juta di seluruh dunia. Saudara, saya pengen putarkan video bagaimana pengikut BTS waktu hadir di konser mereka. Salah satunya video pertama yang saudara akan lihat, itu terjadi di Jepang. Ribuan orang ngumpul, mereka bikin lagu secara rahasia, diam-diam untuk BTS. Waktu mereka ngumpul di stadionnya, mereka nyanyikan semua, gak ada yang diam, mereka nyanyi semua. Padahal BTS-nya belum nongol. Sebagai surprise untuk BTS. Coba kita lihat videonya, saudara. Supaya saudara terinspirasi gitu loh, menyembah Tuhan. Semua loh, saudara. Semua isi stadion. Thailand. BTS bilang fans Thailand terbaik karena mereka nyanyi tanpa musik, tanpa apapun sampai seluruh stadion penuh suaranya. Sudah lihat BTS-nya yang di tengah, nggak ngapa-ngapain mereka. Di Prancis, lagi pre-opening saudara, belum mulai acaranya pre-opening, mereka udah nyanyi kayak konser. Saudara tahu pre-opening gak sih? Waktu saudara duduk, tadi mulai ibadah, belum kebaktian, belum dimulai, terus muncul video-video itu. Ada gak di antara saudara yang ikut nyanyi? Wah, kan kita kayak orang gila kan kalau kayak gitu kan. Itu yang mereka lakukan di pre-opening saudara. Tapi kalau saudara pikir itu cuman itu aja yang mereka lakukan. Oh saudara belum tahu yang namanya ARMY BTS. Cara mereka mempersembahkan tubuh untuk BTS, tahu gak saudara? Setiap hari mereka akan pasang status di WA mereka all about BTS. Setiap mereka ketemu siapapun, mereka akan ceritakan BTS personelnya, apa yang mereka lakukan, prestasi mereka. Mereka menjadi penginjil gospel BTS, saudara. Mereka ajak orang untuk mengikuti BTS. Setiap kali BTS keluarin merchandise itu kaos, gantungan kunci, mug dan sebagainya. Mereka akan beli apapun itemnya, kadang-kadang lebih dari satu. Waktu BTS launching lagu di YouTube, mereka akan putar lagu itu 24 jam sehari gak berhenti, berminggu-minggu. Supaya view-nya itu nembus rekor yang tertinggi di seluruh dunia. Mereka kumpulkan dari sesama fansnya tanpa melibatkan manajemen sama sekali. Kumpulkan dana, pasang iklan di Times Square, New York. Harganya satu hari itu yang paling murah 70 juta, yang paling mahal 700 juta. Mereka akan pasang iklan BTS pakai dana yang mereka kumpulkan sendiri. Saudara, mereka kalau mau ada konser BTS, mereka akan kemah bawa tenda. Ngantri buat beli tiketnya, itu bisa seminggu. Tinggal di situ. There is ARMY BTS. Mempersembahkan tubuh. Pertanyaan saya, BTS mati buat mereka enggak? BTS bayarin makanan mereka enggak? Kalau mereka sakit, BTS akan ke rumah sakit bayarin bill mereka enggak? BTS bahkan gak kenal siapa mereka ini. BTS gak lakukan apa-apa ya kecuali menyanyi dan menari tentunya. Tapi saudara pernah gak nonton konser BTS? Waktu habis BTS-nya habis nari, deng 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 deng, biasanya mereka akan pose sambil agak rambutnya gitu ya. Saudara tahu gak apa yang terjadi waktu itu? Semua yang di stadion itu akan wah. Yesus di atas kayu salib terengah-engah antara hidup dan mati, darahnya tinggal tetes terakhir. Kita di ruangan ini cuman cuak, saudara.
Wax itu bahasa zaman sekarang, artinya kecewa sekali gitu. Boro-boro mempersembahkan tubuh, melangkahkan kaki, nginjil. Hanya ngomong, Tuhan kau baik, berat mulutmu dan bibirmu. Hanya untuk kasih applause, God you are so awesome. Tangan ini 100 kilo. BTS ngapa-ngapain sih. Tapi gak mati buat kita. Mereka mempersembahkan tubuh setiap hari. Saudara, kalau ada di antara kita yang fans BTS gak apa-apa, jangan tertuduh ya, gak apa-apa. Lanjutkan, it's okay. Tapi buat saya gini, apa sih yang kita sudah beri buat Tuhan selama ini? Di pernikahan kita, di pekerjaan kita, dalam hidup kita, persembahan tubuh yang kayak apa sih yang kita sudah berikan? Mari kita perjamuan kudus, kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita roti. Saudara, saya gak akan ajak saudara berdiri, duduk, salto, koprol, dan sebagainya. Persembahkan tubuhmu aja. Saudara merasa apa yang Yesus layak terima dari engkau pada momen perjamuan kudus dan ibadah ini. Lakukanlah sesuai keinginan hatimu. Saya gak akan mau suruh saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengingat apa yang Yesus lakukan buat kita. Pegang roti di tangan kananmu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, setiap kali kamu makan, ingatlah bahwa ini adalah tubuhku yang diserahkan oleh karena kamu. Bukankah roti yang kita makan ini adalah persekutuan kita di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus gak donor darah sama kita, saudara. Dia kuras semua darahnya sampai tetes darah terakhir demi menebus kita. Pada malam tatkala Yesus akan diserahkan, dia mengambil cawan anggur dan dia berkata, inilah darahku yang akan tercurah oleh karena kamu. Setiap kali kamu minum, ingatlah akan darah yang tercurah ini. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan kita di dalam darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan kehidupan masa lalu saya. Apa yang akan saya jalani ke depan? Keinginan-keinginan, mimpi-mimpi saya terbayar. Masa depan, rancangan-rancangan yang kau punya. Mari semua dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepada
Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin mengambil komitmen lagi pada siang hari ini. Saudara, engkau ingin memberikan hidupmu. Mungkin sekian tahun yang lalu, sekian bulan yang lalu engkau pernah berkata kepada Tuhan, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, aku akan memberikan hidupmu buat engkau. Apapun yang kau minta Tuhan, aku akan memberikannya. Mungkin itu sudah sekian tahun yang lalu. Mungkin puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau hari ini engkau ingin mengucapkannya itu sekali lagi. Atau bahkan mungkin ada engkau yang baru pertama kali mendengar. Engkau belum pernah mengenal Yesus. Tapi siang hari ini engkau mendengar firman Tuhan. Dan engkau berkata, aku mau memberi hidupku untuk Tuhan Yesus. Sekarang siang hari ini ucapkan doamu. Katakan, Tuhan, aku berikan hidupku kepadamu. Aku menerima engkau sebagai Yesus Tuhan Juru Selamatku. Ku persembahkan hidupku sekarang sampai seterusnya bagi engkau. Ucapkan doa itu, saudara.